Salam, selamat siang Bapak Ibu Saudara, Jemaat GIA Pegangsaan. Kita berjumpa lagi dengan siraman rohani pada siang hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami datang dengan penuh ucapan syukur pada siang hari ini. Kami dapat rehat, kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus, urapi kami semuanya sehingga firman-Mu dapat kami dengar dan dapat bertumbuh dalam kehidupan kami sebagaimana Tuhan kehendaki. Dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut berkat firman-Mu siang ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, memang benar sekali bahwa hidup kita itu harus kita gantungkan dan kita percayakan, kita pasrahkan kepada Tuhan. Sebab siapakah dapat menduga apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Ya, sebab ada hal yang tidak dapat dihindari oleh kita semua. Oleh saya, oleh Bapak Ibu Saudara, kematian dan masalah. Saya pernah membawakan renungan ini, ya, sharing renungan ini. Dan hari ini saya ingin menyampaikannya kepada Bapak Ibu sekalian secara online. Dari manapun dan dimanapun saudara berada hari ini, dengarkanlah hal ini. Ada dua hal yang kita tidak pernah bisa hindari. Seperti halnya apa yang ada di tangan kanan kita, itu memento mori. Tapi yang kedua adalah masalah, problema, ya. Hal-hal yang tidak pernah kita duga, hal-hal yang tidak pernah kita inginkan, hal-hal yang tidak pernah kita sangka, hal-hal yang sebenarnya kita nggak mau, tapi itu bisa terjadi dalam hidup kita. Datangnya nggak pakai permisi loh, yang namanya masalah, ya. Masalah itu nggak pernah datang dengan kulonuwun dulu, dengan permisi, selamat pagi saya mau datang. Masalah itu datang bukan hanya kepada kita yang lagi nggak punya duit, yang punya duit pun juga bisa kena masalah. Masalah itu bisa datang bukan hanya kepada orang yang masalah itu bisa kepada kami yang kekurangan, enggak. Orang punya duit, orang nggak punya duit, itu bisa punya masalah. Pendeta pun juga bisa punya masalah. Karena itu adalah hal-hal yang tidak pernah bisa kita duga. Sakit, pengen makan, tapi sudah nggak bisa lagi. Makan ini salah, makan itu salah. Apalagi kalau sudah sakitnya komplikasi, ya. Sakit, nggak punya duit, lapar, ya. Pengen makan, perut sakit, gak makan, perut sakit lagi. Masalah apa lagi? Sakit yang ini belum sembuh ditambah yang itu lagi. Sakit baru saja sembuh, yang lain keluarga kita sakit. Masalah apa lagi? Masalah dengan sekolah anak-anak, masalah dengan biaya, masalah dengan rumah. Lagi gak punya duit, ada yang rusak, ya. Apa yang ada di rumah perlu diperbaiki. Masalah-masalah itu gak pernah bisa kita duga, ya. Masalah di tempat pekerjaan, masalah dengan atasan kita, masalah dengan bawahan kita, masalah dengan rekan kerja kita, masalah dengan kolega, Bapak Ibu Saudara, di mana saudara sedang berwirausaha hari ini. Ya, bukankah itu nggak pernah bisa kita hindari, saudara? Maka memang benar sekali firman Tuhan itu, ya. Memang firman Tuhan itu nggak pernah salah. Yang salah itu kita ketika kita nggak melakukan firman Tuhan, ketika kita lupa, ketika kita nggak meyakini firman Tuhan. Di mana firman Tuhan itu, Yeremia mengingatkan kepada kita, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tapak ayat 7, Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Perhatikan, siapa yang akan diberkati Tuhan? Adalah yang pertama, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya. Ini lengkap. Mesti mengandalkan Tuhan, tapi lupa menaruh harapan. Kita menaruh harapan kita pada Tuhan, tapi kita tidak mengandalkan Tuhan, ngandelin gitu loh. Sama begini, jujur di tempat pekerjaan, kalau kita punya rekan kerja, kita tuh suka ngandelin rekan kita. Dia ada deh, dia kan paling bisa, dia kan sebab bisa. Ya udah biar dia aja, benar atau benar? Kita ngandelin gitu loh. Wah, kita ngandelin karyawan kita. Wah, dia mah bisa diandalkan. Wah, gue pasrah dia sepenuhnya.
kita udah nggak akan mikir lagi. Karena kita tahu kekuatan dia, tahu kemampuan dia. Kalau marketing ditangani dia, udah pasti berhasil. Mungkin saudara pernah merasa begitu. Wah, perusahaan ini ngandelin tenaga saudara, pemikiran saudara, marketing saudara, bagaimana cara saudara memasarkan, bagaimana cara saudara mengelola, bagaimana cara saudara mensukseskan atau membuat berhasil produksi di mana saudara berada. Di tempat pekerjaan kita menjadi orang yang diandalkan. Kita mengandalkan orang yang kita percaya. Tapi dalam hidup ini ada hal-hal yang kita tidak bisa kita taruh kepada orang lain dan tidak bisa orang lain itu taruh kepada kita, yaitu problem yang kita alami. Kalau pekerjaan kita bisa alihkan, kita bisa andalkan orang lain, saudara. Apalagi kalau itu bawahan kita atau rekan sekerja kita atau pimpinan kita, apapun itu. Tapi ketika kita menghadapi masalah, coba kita pasrahkan ke orang lain. Gak ada yang pernah mau, saudara, gue kasih deh lu masalah gue kepada kamu, ya, gue kasih lu deh masalah gue seabrek. Kalau rezeki boleh dibagi, kalau berkat gue kasih deh, nih hadiah gue buat lu, door prize gue buat lu. Tapi kalau masalah, gak ada yang pernah mau. Maka firman Tuhan ingatkan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Karena apa? Ini janji firman Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak, perhatikan, ketika hidup kita berserah dan mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan, hidup kita akan seperti ini. Seperti pohon yang ditanam di tepi air. Karena apa? Tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Hari-hari ini cuaca menjadi lebih ekstrim dari hari-hari sebelumnya. Panas sampai di atas 33, 34. Belum lagi kita mendengar ada virus yang baru, varian 2 virus baru masuk. Who knows, saudara? Ya, udara kita lebih panas, polusi kita lebih tajam, lebih tinggi, lebih parah, dan beberapa orang sudah menjadi korban, ya, sudah sakit baik dari pernafasan, batuk, pilek, babil untuk anak-anak kita. Kita nggak pernah bisa tahu itu terjadi. Virus kita nggak pernah bisa cegah. Kita harus keluar dana ekstra untuk menjaga, untuk asupan vitamin, untuk asupan makanan yang bergizi. Sementara penghasilan kita nggak mengalami peningkatan, tetapi pengeluaran kita mengalami penambahan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan mungkin tidak menambah penghasilan kita, tetapi Tuhan mengurangi pengeluaran kita, yaitu Tuhan memberikan kesehatan kepada kita. Amin. Tuhan memberikan hati yang penuh dengan ketenangan, damai, sukacita. Hati yang penuh damai itu akan membawa fisik kita menjadi lebih sehat lagi. Saudara, jadi pesannya hari ini, mari kita membiasakan diri, menyelesaikan persoalan masalah kita, pergumulan kita, mengandalkan Tuhan, menyerahkannya kepada Tuhan. Jangan menyelesaikan persoalan dengan cara kita. Jangan, ya karena jarang sekali orang menyelesaikan persoalan dengan caranya Tuhan, karena lebih suka dengan caranya sendiri. Hari-hari ini, saudara, apa yang gak pernah bisa kita tahan, gak pernah bisa kita cegah adalah masalah, persoalan, problema, pergumulan. Dan itu bisa datang kapan saja, menyerang dan datang kepada siapa saja. Maka andalkan Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan tidak pernah bisa lakukan adalah ketika kita membiarkan Tuhan, ketika kita tidak menaruh segala beban kita kepada Tuhan, tapi kita coba untuk angkat sendiri. Sampai seberapa kuat kita? Wong kita ini yang ciptakan Tuhan, wong yang punya langit dan bumi ini Tuhan, yang punya hidup kita ini Tuhan. Tapi seberapa sering kita melupakan Tuhan? Mari hari ini, hari-hari ini, hari-hari yang penuh dengan pergumulan, hari-hari yang penuh dengan hal-hal yang mengejutkan yang tidak pernah bisa kita duga, ya, jangan sampai membuat kita kecewa pada gereja, kecewa pada hamba Tuhan, kecewa pada Tuhan. Karena kita lupa kita punya pribadi yang dapat kita andalkan, punya pribadi tempat di mana kita menaruh harapan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bergumul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, andalkan dan taruh kepercayaan Bapak Ibu Saudara kita semuanya hanya kepada Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hebat dan Tuhan yang dahsyat. Amin. Selamat siang, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami
Berterima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami, memang benar Tuhan. Hal yang Tuhan kehendaki adalah kami mengandalkan Tuhan. Kami menaruh harapan kami kepada Tuhan ketika sakit menyerang kami, ketika kesulitan keuangan ada dalam keluarga kami, ketika problema dengan anak-anak, dengan orang tua kami ada dan melanda kami. Ajar kami untuk kami tidak menyelesaikannya dengan cara kami, sehingga kami tidak akan kecewa dengan Tuhan, kami gak akan kecewa dengan gereja, kami gak kecewa dengan hamba Tuhan, tapi kami tetap bersukaria, tetap bersukacita, tetap kami mengandalkan Tuhan, tetap kami hidup di dalam Tuhan dan bersama Tuhan, karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, betapa pentingnya mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk tetap terus mengandalkan Engkau, datang kepada Engkau pribadi yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.